Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyira Yasmin dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit materi yang sudah dijelaskan oleh Wakil Rektor 3 yaitu Dr. Ahmad Fatah Yasin MAG. Nah, sebagai Wakil Rektor yang bergerak di bidang kemahasiswaan, beliau yang akan memfasilitasi kegiatan mahasiswa selama kegiatan belajar mengajar di kampus itu sendiri. Dan beliau berkata menjadi mahasiswa UIN sendiri itu tidaklah mudah, karena akan berbeda dengan menjadi mahasiswa di kampus pada umumnya. Nah, oleh sebab itu, maka kita dituntut agar bisa berpikir ilmiah, yaitu maksudnya yang berpikir yang selalu dilandasi ilmu pengetahuan, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Sebagai maba, beliau juga mengajak kita agar kita semua mengupayakan diri secara mental spiritual. Maka dari itu, kita juga harus dituntut berpikir positif, yang tidak hanya sekedar punya pikiran positif saja, tetapi juga berperilaku positif. Jadi kita berpikir positif, tapi tidak hanya berpikir saja, tetapi direalisasikan melalui perilaku kita. Nah, selanjutnya saya akan mereview materi yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik, yaitu Ibu Haja Umi Sumbulatur, di mana beliau menjelaskan sedikit tentang kampus kita UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Nah, beliau menjelaskan kampus kita ini memiliki 7 fakultas. Fakultas yang tertua yaitu FTIK, atau yang bisa kita kenal Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan. Ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, dan Fakultas Syariah. Selain itu, di kampus kita UIN Maulana Malik Ibrahim ini, kita dituntut tidak hanya belajar ilmu umum maupun ilmu agama, tetapi juga belajar tentang bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan bahasa Mandarin. Ketiga, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini juga terdapat rumah tahfidz atau yang dikenal dengan RTQ dan HTQ, di mana rumah tahfidz ini mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan hafalan Qur'annya. Yang keempat, terdapat rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswa menjadi generasi yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset kekayaan, serta mampu menempatkan diri di tengah masyarakat, bisa menempatkan diri di tengah-tengah di antara pergulatan ideologi radikalisme kanan, ideologi liberalisme di kiri. Nah, jika tadi saya sudah menjelaskan sedikit materi yang sudah dibahas pada PBAK hari pertama, selanjutnya saya akan mereview sedikit materi PBAK hari kedua, yaitu pengenalan Ormawa yang ada di UIN Malang. Nah,
Materi pertama yaitu ada DEMA atau kepanjangan atau singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang pada universitas di luar sana biasa kita sebut BEM. Nah, DEMA ini sendiri merupakan organisasi intrakampus eksekutif sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kementerian yang ada di bawah naungan DEMA universitas adalah yang pertama Kementerian Dalam Negeri, di mana tugasnya yaitu mengkoordinasi di lingkungan internal universitas. Selanjutnya ada Kementerian Luar Negeri yang bertugas mengkoordinasi lembaga di UIN dengan lembaga di luar UIN. Yang ketiga ada Kementerian Sosial, di mana bertugas pengembangan isu-isu sosial itu sendiri dan hukum politik. Yang keempat ada Kementerian Agama yang bertugas sebagai bentuk upaya integrasi keilmuan. Yang kelima ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Sebagai kementerian ini sendiri dibuat sebagai pengembang sarana kreativitas. Yang keenam ada Kementerian Komunikasi dan Informasi, di mana bertugas mempublikasikan kegiatan yang akan atau sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya setelah DEMA ada SEMA, Senat Mahasiswa. Nah, Senat Mahasiswa ini anggap saja sebagai lembaga legislatif yang ada di tingkatan UNIF, di mana tugasnya yaitu mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA itu sendiri yaitu sebagai perantara. Nah, fungsi SEMA ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA ada 3, yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan, memberi persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA, dan masih banyak lagi. Wewenang SEMA itu sendiri yaitu antara lain menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, mengawasi pelaksanaan proker dan kebijakan DEMA, dan mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang DEMA, dan masih banyak lagi. Nah, komisi-komisi yang berada di SEMA antara lain yaitu Komisi A, di mana Komisi Advokasi dan Hukum yang bertugas mengadvokasi seluruh mahasiswa terkait perkuliahan. Komisi B yaitu Organisasi dan Kemahasiswaan, yaitu menaungi organisasi kemahasiswaan. Komisi C yaitu Komisi Administrasi dan Keuangan, di mana mengatur jalannya administrasi. Yang keempat yaitu Komisi D, yaitu Komisi Informasi dan Komunikasi, yang bertugas atau memiliki fungsi sebagai alat publikasi. Nah, selain ada SEMA dan DEMA, UIN Malang memiliki UKM atau kepanjangannya yaitu Unit Kerja Mahasiswa. Yang pertama yaitu ada UKM Menwa atau UKM Resimen Mahasiswa. Nah, UKM Menwa ini sendiri memiliki moto yaitu Widya Kastrena Dharma Sida, yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan prajuritan. Nah, Menwa sendiri ini bukan lembaga kemiliteran tetapi juga semi militer lah. Nah, asas dan dasar dari pendirian Menwa ini sendiri adalah Pancasila dan UUD NKRI.
Nah, tugas Menwa ini sendiri adalah menciptakan kondusivitas di universitas. Nah, selain ada UKM Menwa, selanjutnya ada UKM Pramuka, ada KSR PMI unit UIN Malang, yaitu Korps Sukarela Palang Merah Indonesia unit UIN Malang. Nah, UKM KSR PMI ini bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, di mana memiliki moto khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, pengurus inti KSR PMI ini sendiri terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, dan bendahara, di mana memiliki proker inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, disnatalis, dan musyawarah tahunan. Dan KSR PMI ini punya 6 bidang. Yang pertama yaitu sosial keagamaan, bidang sosial keagamaan, di mana bertugas dalam setiap event memperingati Hari Besar Islam. Selanjutnya ada bidang dikten, di mana bertugas pendelegasian, latihan pra-ujian PMI plus ujian PMI, latihan bersama, dan forum fasilitator. Nah, selanjutnya ada bidang rumah tangga, yaitu sebagai cek inventaris, yaitu masalah peminjaman barang. Selanjutnya ada bidang kesehatan, yang bertugas mengecek obat-obatan, edukasi kesehatan, dan donor darah yang biasanya dilakukan setahun 3 kali. Selanjutnya ada bidang penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir ada bidang humas, di mana memiliki tugas konsolidasi, pertemuan antar angkatan, silaturahim, dan kewirausahaan. Selanjutnya ada UKM Paduan Suara. Nah, Paduan Suara ini menampung aspirasi mahasiswa yang memiliki minat bakat pada dunia tarik suara, tapi lebih difokuskan pada paduan suara itu sendiri. Tetapi jika kalian ingin menyanyi solo, bisa dilakukan. Yang selanjutnya ada UKM Seni Religius atau UKM SR, di mana UKM ini merupakan wadah yang mengembangkan skill seni dan lebih ke agama. Contohnya yaitu sholawat, gambus, nasyid, qosidah, qiraah, kaligrafi, dan MC. Nah, di mana memiliki kegiatan rutin antara lain latihan rutin per divisi. Dan tujuan dari UKM ini sendiri yaitu membentuk kader seni Islam yang beriman dan bertakwa, memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dan dinamis, kreatif, dan inovatif. Di mana maksudnya agamis yaitu meskipun kita harus mempunyai jiwa pemimpin, tetapi pemimpin yang memegang teguh apa itu ajaran Islam. Kritis, di mana memiliki pemikiran yang tajam. Dinamis yaitu bisa mengikuti perkembangan zaman. Kreatif dan inovatif tentunya bisa menemukan inovasi-inovasi baru. Yang keenam ada UKM Teater Komedi Kontemporer, di mana yang biasa kita sebut UKM TK2. UKM ini mewadahi segala macam kesenian, mulai dari seni rupa, seni musik, dan yang paling utama yaitu seni teater. Dan yang ketujuh ada UKM Mapala Tursina, yaitu organisasi pecinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Rekreasi ini sendiri biasanya terdiri dari mendaki gunung, panjat tebing,
dan menyusuri sungai. Sosial ini sendiri terdiri dari peduli sesama, khususnya ketika ada bencana. Jadi kita bisa ikut serta dalam pencarian korban. Olahraga ini sendiri yang kita lakukan di organisasi pencinta alam ini adalah olahraga yang ekstrim. Contohnya susur gua, panjat tebing, olahraga arung jeram, dan gunung hutan. Dan yang terakhir adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan ini sendiri merupakan penelitian dan pengembangan ke suku pedalaman, lebih ke observatif ya. Nah, selanjutnya ada UKM Unior, yaitu unit olahraga, di mana UKM yang mewadahi juga memfasilitasi bakat minat dalam bidang olahraga. Nah, di sini ada 7 unit, yaitu Persatuan Sepak Bola, Persatuan Bola Voli, Persatuan Bola Basket, Persatuan Bola Bulu Tangkis, Persatuan Tenis Meja, Asosiasi Bola Basket, Persatuan Sepak Takraw, dan yang terakhir ada Persatuan Catur. Nah, yang ke-9 ada Kopma PB atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Nah, Koperasi Mahasiswa ini sendiri memiliki banyak unit lembaga, salah satunya yaitu Kopmar, Konter Pulsa, dan fotokopi, dan catering. Yang ke-10 ada UKM Komus atau komunitas musik. Nah, ini cocok bagi kalian yang suka atau tertarik pada bidang musik. Dimana di sini ada divisi yang player ya, ada vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Untuk divisi yang non-player ada event organizer, di mana kalian di sini dilatih untuk membuat suatu event yang tepat dan menarik. Ada sound isi, multimedia, dan home recording. Nah, yang ke-11 ada UKM Taekwondo. Yang ke-12 ada UKM Jepret Klub Fotografi, di mana organisasi intrakampus yang bertujuan untuk menjadi alternatif mahasiswa yang mempunyai bakat dan minat di bidang fotografi. Kegiatan inti dari UKM ini sendiri yaitu diklat, pameran, melanjesi, hunting besar, dan mustang. Yang ke-13 ada UKM Simfonim, di mana ini merupakan radio komunitas UIN Malang yang selalu memberikan seputar pendidikan dakwah dan juga segmentasi musik. Program hariannya ada Symphony Morning Show, Free Time, Rich and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Berita Terupdate UIN Malang, dan Freeline. Untuk program mingguannya antara lain yaitu Symphony Weekend Show, Debug, Symphony Soccer, Free Sunday, dan masih banyak lagi. Selain itu, Symphony juga membagikan informasi melalui media sosial. Yang ke-14 yaitu ada LKP2M atau lebih di mana UKM ini merupakan kajian penelitian dan keorganisasian. Pada UKM ini kita lebih dikenalkan pada jurnal-jurnal dan keilmian, melakukan riset dan ide-ide gagasan di medsos, serta aktif menulis karya ilmiah. Dan yang terakhir ada UAPM atau UAPM Inovasi atau yang dikenal dengan UKM di bidang jurnalistik. Nah, video sebelumnya saya sudah mereview atau menjelaskan ulang materi tentang DEMA, SEMA, dan juga UKM. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad
Hasanuddin Wahid, Magister Hukum, di mana beliau ini merupakan salah satu alumni UIN Malang. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 10 FKPB dan juga menjabat sebagai Sekjen PKB. Nah, seperti yang kita ketahui semuanya, keadaan bangsa kita sekarang ini tengah menghadapi pandemi COVID-19, di mana dengan adanya pandemi ini mengakibatkan beberapa sektor lumpuh, salah satunya yaitu sektor pendidikan dan juga sektor ekonomi. Nah, maka dari itu, dalam menghadapi pandemi ini, Kemendikbud membuat kebijakan darurat mulai dari meniadakan pembelajaran tatap muka, bantuan kuota untuk pelajar, dan besaran UKT untuk mahasiswa, dan juga bantuan subsidi upah dan rumah sakit pendidikan. Adapun sektor ekonomi mengalami dua dampak hal yang sangat besar, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya banyak pekerjaan. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini terdapat 3 kebijakan pengubah dunia, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu melakukan kontak fisik, di mana hal itu merupakan salah satu penyebab adanya pandemi itu sendiri. 2. Agama. Agama merupakan kekuatan yang sangat dahsyat di seluruh dunia, di mana agama menjadi tempat berlindung atas semua yang telah terjadi. Mulai dari perpecah belahan, pertikaian, dan pertentangan, pemaham agama yang inklusif menjadi kunci. Yang ketiga adalah pasar, di mana pasar menjadi pusat perekonomian di negara ini. Dengan seiring berkembangnya teknologi, bermuncullah pasar-pasar online yang tidak memerlukan mobilitas yang tinggi untuk memulai kegiatan transaksi. Adapun peran dan peluang UIN atau PT KIN dalam kebangkitan bangsa ini adalah, UIN PT KIN memiliki beberapa peran dan peluang untuk negara ini. Yaitu yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua adalah link and match dengan sektor industri. Yang ketiga menjadi kekuatan sosioteknopreneur, dan yang terakhir adalah epicentrum ajaran agama inklusif. Maka diharapkan kepada seluruh mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa UIN atau PT KIN, menjadi generasi unggul yang memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung akan ilmu pengetahuan atau semangat dalam menuntut ilmu, memiliki digital quotient atau kecerdasan digital, dan yang terakhir, kesalehan atau peduli sosial. Dan yang terpenting adalah mari kita saling bahu-membahu dan bersatu menghadapi pandemi ini. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.